Allah merintahkan kita sholat 5 waktu, maka bersabarlah dalam menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Kok sabar Ustaz? Ya memang Al-Quran pun juga memerintahkan itu, wastabir 'alaiha. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu sabar. Ada rahasia apa? Kenapa disebut sabar? Karena normalnya bagi kita yang hawa nafsunya levelnya masih level ammarah, nafsu ammarah, perintah-perintah Allah itu walaupun ringan dilaksanakan oleh jasad kita, tapi hawa nafsu kita merasa keberatan. Memang begitu. Maka sholat 5 waktu itu kok rasanya berat sekali. Padahal akal kita mengatakan itu ringan. Hati kita juga mengatakan itu ringan. Tapi hawa nafsu mengatakan berat. Allah, itulah hawa nafsu. Maka dalam hal ini kita perlu melawan hawa nafsu kita. Mengekang hawa nafsu kita untuk tetap taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Hawa nafsunya ya mesti harus diajari namanya sabar gitu. Jadi jangan kira bahwa sabar itu atas musibah saja. Ya itu iya, tapi juga sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ingat, akan terasa berat bagi hawa nafsu kita. Kita semua mengalami itu. Gimana rasanya sholat itu? Ya Allah, sholat itu rasanya berat. Tapi ketika kita sudah memulai Allahu Akbar, kok enteng ringan? Iya. Karena yang merasakan berat itu bukan jasad kita, apalagi hati kita, apalagi pikiran dan akal kita, bukan, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dilawan, tunduk dia. Yang bahaya kalau hawa nafsu dituruti. Sudah datang waktunya sholat, bukannya sholat malah santai-santai. Hawa nafsunya mengatakan santai saja, waktu masih lama. Kalau sudah mepet pun santai saja, bisa diqadha dan seterusnya. Ini bahaya. Beratnya apa sih sholat berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat berapa menit sih? 5 menit paling. Itu pun sudah kelamaan bagi sebagian orang 5 menit. Mungkin 3 menit selesai. Tapi kok begitu berat? Iya. Yang berat itu hawa nafsu. Berapa sih kalori yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan untuk sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat? Enggak banyak, sedikit. Lebih banyak nyangkul di sawah seharian itu. Lebih banyak, mohon maaf, kerja di tempat-tempat kerja sana yang seharian 8 jam bahkan kerjanya, non-stop sambil berdiri lagi. Ini sholat berdiri semenit atau 2 menit. Ada rukunya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ya Masya Allah. Dan hanya 2 rakaat, paling banyak sholat hanya 4 rakaat. Tapi kok terasa berat? Ya itu tadi, ada hawa nafsu. Dan kita punya kewajiban agar bersabar dalam memerangi hawa nafsu. Wajib hukumnya itu. Kita wajib memerangi hawa nafsu, dikekang hawa nafsu supaya taat nurut. Pahit rasanya, ya pahit, namanya orang berantem dengan hawa nafsu ya pahit. Sama saja kita kayak berantem dengan seseorang misalkan, gimana? Capek, iya. Yang capek itu berantem lawan hawa nafsunya. Menundukkan hawa nafsunya itu yang berat. Tapi saat dia tunduk maka semua akan terasa nikmat dan indah. Baik, kita lanjutkan. Wasabru amma haramallah, dan juga sabar. Sabar dalam hal meninggalkan larangan-larangan Allah, dalam hal meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Sabar. Ya Allah, ini lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Takwa itu isinya 2. Menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Mana yang lebih berat antara menjalankan perintah Allah dengan menjauhi larangan Allah? Yang lebih berat yang kedua, menjauhi larangan Allah. Maka jangan heran kalau kita kok mendapati fakta di masyarakat kita, di lingkungan kita, ada orang rajin sholat 5 waktunya, tapi mohon maaf masih melakukan judi online contohnya. Ada orang kok rajin sholat 5 waktunya, bahkan tahajudnya tidak pernah tinggal, tapi kok rajin dalam menggunjing saudaranya.
Ada orang kok Masya Allah taatnya luar biasa dalam hal menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah juga tetap dijalankan, tapi kok hatinya sering hasud kepada yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena taat, artinya menjalankan perintah Allah, itu lebih enteng bagi hawa nafsu, lebih ringan bagi hawa nafsu daripada meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka tidak heran bagi Nabi pernah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi olehmu yang namanya keharaman-keharaman, maka jadi ahli ibadah yang hebat kamu. Allah, sampai dikatakan oleh para ulama, orang-orang atau hamba-hamba yang dekat kepada Allah itu bukan dekat karena banyaknya sholat, bukan, karena banyaknya puasa, bukan, karena pinternya ngaji, bukan, tapi mereka bisa dekat dengan Allah karena mereka hebat dalam hal memerangi hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal meninggalkan larangan-larangan Allah itu. Ini lebih berat, lebih harus sabar lagi. Berarti kita perang lagi lawan hawa nafsu. Iya, kan di dalam diri kita ini ada dua, ada akal atau hati. Kita tidak akan membahas detail apakah ada perbedaan antara akal dengan hati-hati itu di mana akal, enggak, kita akan nggak bahas itu sudah. Manusia punya akal, manusia punya hawa nafsu. Akalnya jika menang, maka manusia akan lebih hebat dari malaikat. Tapi jika seandainya kau kalah, hawa nafsunya yang menang, lebih rendah daripada binatang. Ini manusia. Ini manusia. Ya Masya Allah. Para nabi-nabi itu orang-orang yang sudah selesai dengan hawa nafsunya, menang melawan hawa nafsunya, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nabi-nabi itu lebih tinggi daripada para malaikat derajatnya. Ya Masya Allah. Ya, jadi itu. Jadi jangan hanya berpikir mari kita taat dan berbanyak ibadah, tapi juga wajib kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Seorang yang takwa tidak akan jadi takwa kalau hanya taat saja tanpa meninggalkan kemaksiatan. Orang yang soleh tidak akan menjadi orang soleh kalau hanya rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi giliran meninggalkan kemaksiatan, judi online dilakukan, naudzubillah. Letter itu juga dilakukan, naudzubillah. Kemudian menggunjing masih jalan, naudzubillah. Bukan orang soleh kalau begitu. Transaksi ribawi masih jalan, lancar bahkan mencari pembenaran di sana dan di sini. Yang seperti ini belum menjadi orang soleh. Padahal jadi orang soleh, jadi orang bertakwa adalah kewajiban kita semuanya sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Wasabru, kita lanjutkan, ala mabtalaqallahu bihi. Nah ini yang ketiga, sabar. Sabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ini yang ketiga, berarti sabar itu ada 3 macamnya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam memerangi hawa nafsu agar hawa nafsu ini tunduk, kemudian kita bisa menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, memerangi hawa nafsu agar hawa nafsu tunduk, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. 3 macam. Sabar itu penting dan sabar itu kewajiban. Tapi khusus untuk sabar yang ketiga itu nggak boleh dipinta. Jadi jangan kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hamba ini hamba yang sabar. Nggak perlu. Nggak perlu begitu. Loh Ustaz, kok begitu? Iya. Karena makna yang ketiga ini, kalau kita minta, ya Allah jadikanlah hambamu ini hamba yang sabar, maknanya minta agar kita diuji oleh Allah. Saat diuji, wajib sabar, itu benar. Tapi saat dalam keadaan kita kok nikmat semuanya, lancar, nggak usah doa, ya Allah jadikanlah hambamu termasuk hamba yang sabar, nggak usah. Karena itu bisa diartikan atau menunjukkan kita ingin diuji oleh
Allah, nggak perlu ya, awas hati-hati. Tapi kalau sabar yang pertama dan kedua, memang kita setiap saat menjalani, maka boleh maknanya. Meminta sabar, makna yang pertama, makna yang kedua. Yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi begitu ya. Jadi ada dalam sebuah riwayat, kita dilarang untuk meminta diberikan kesabaran. Kenapa? Karena sama dengan mengundang musibah, mengundang ujian, mengundang cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat datang musibah, wajib sabar.